Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Yang Abian Base pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 30 November 2022. Saya berharap saya boleh menjumpai Bapak Ibu ada di dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat karena kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu, menaikkan syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam istirahat kami sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari ciptaan Tuhan yang baru di dalam keadaan baik. Untuk mengawali segala tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, kami rindu mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak berada di hadapan-Mu. Karena itu kami mohon Engkau mengampuni dan menyucikan kami, sehingga kami layak untuk menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh hikmat dan kemampuan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, kami buka hati bagi taburan firman-Mu. Biarlah Tuhan menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk menerima benih-benih firman-Mu, sehingga firman-Mu akan boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab, yaitu dari Yesaya 40 ayat yang ke-29 dan yang kedua dari Yohanes 6 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dari Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema pertolongan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hidup yang dapat berjalan dengan mulus tanpa ada masalah. Setiap orang pasti pernah menghadapi persoalan atau permasalahan di dalam kehidupannya. Permasalahan yang terjadi kadang ada yang dapat kita selesaikan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat, tetapi ada masalah-masalah yang sulit dan berat untuk kita selesaikan walaupun sudah diusahakan dengan berbagai upaya, sampai akhirnya kita menjadi sangat lelah dan mungkin saja kita menjadi putus asa karena tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Semua orang ingin sesuatu yang instan, padahal jalan Tuhan tidak ada yang instan. Semua harus melalui proses. Ketidaksabaran dalam menantikan tindakan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah suatu faktor yang menyebabkan kita gagal untuk dapat melihat dan mengalami
kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Melalui kesabaran dan ketekunan, orang akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab ketika Tuhan berjanji, maka tidak akan ada sesuatu yang terlambat atau juga yang terlalu cepat. Jangan menjadi lelah dan putus asa di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Dia akan mendapat kekuatan baru. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, sehingga kita dapat melewati badai masalah betapapun besarnya di dalam hidup kita. Itulah alasan Nabi Yesaya mendorong kita untuk tetap menantikan pertolongan Tuhan. Karena kekuatan orang percaya bukan berasal dari apa yang ada di dunia ini, tetapi dari Tuhan itu sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Karena kekuatan dan kemampuan kita sangat-sangat terbatas, sehingga kita tidak akan mampu untuk mengimbangi pergumulan hidup kita yang kita alami. Sebaliknya, jika kita mengandalkan dan tekun dalam menantikan pertolongan dari Tuhan, maka Ia sendiri akan menjadi kekuatan dan menjadi roti hidup bagi kita. Sebagaimana firman-Nya di dalam Yohanes 6 ayat 35. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Syukur kepada Tuhan yang selalu bertindak bagi orang-orang yang selalu berharap dan dengan setia menantikan pertolongan-Nya. Setiap kali kita melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia pasti akan menolong kita. Ketika Tuhan izinkan kita bergelut dengan permasalahan hidup kita, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi, dan pergumulan-pergumulan yang lainnya, yang mungkin menyebabkan energi dan tenaga kita habis untuk berpikir, maka satu-satunya jalan hanyalah menantikan pertolongan dari Tuhan. Disitulah kuasa Allah akan bekerja. Pintu pertolongan akan segera dibukakan dan solusi atau jawaban terhadap masalah kita, hikmat dan kekuatan yang baru Tuhan akan berikan bagi kita untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan dan permasalahan hidup kita. Karena itu, milikilah iman percaya yang teguh kepada Tuhan, sebab tidak ada badai yang abadi, semuanya akan berlalu. Bersama Tuhan kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar dan ajaib. Yang pasti ketika kita datang kepada Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan, kita akan dipuaskan dengan pertolongan-Nya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tetap taat dan setia di dalam menantikan pertolongan Tuhan dalam menjalani setiap pergumulan hidup kami, sehingga kami boleh menerima kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan untuk melewati badai hidup kami. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap teguh di dalam iman percaya kami.
Kuatkanlah kami untuk mengerjakan bagian kami di dalam meraih kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang masih ada di dalam keadaan sakit ataupun yang ada di dalam berbagai-bagai pergumulan yang berat yang mungkin secara manusia kami tidak sanggup untuk melewatinya. Kami mohon berkat dan lawatan Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu dalam segala keberadaan mereka. Biarlah dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kami dapat melewati setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam syukur dan sukacita kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Jika pada pagi hari ini kami akan kembali menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing, kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya dengan baik dan penuh hormat serta takut akan Tuhan, sehingga semuanya akan boleh menjadi kesaksian yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai kita sekalian. Shalom.